Pemirsa, implikasi perkembangan lingkungan strategis baik secara global, regional, dan nasional telah mewujudkan berbagai ancaman baru di bidang keamanan serta ketertiban masyarakat. Sejumlah contohnya seperti kejahatan konvensional, kekayaan negara transnasional, dan penanganan konflik yang memerlukan strategi untuk menghadapi, mengatasi, dan mengelolanya. Selama 2022, Polda Bali di bawah pimpinan Kapolda Bali, Irjen Polisi Putu Jayan Danuputra sukses mengamankan berbagai event nasional dan internasional. Salah satu event internasional bergengsi yakni KTT G20 dan berkat kerja keras Polri khususnya Polda Bali bersinergi dengan instansi terkait, kegiatan berlangsung aman dan sukses sehingga banyak mendapat apresiasi. Seperti disampaikan Kapolda Irjen Putu Jayan saat menggelar konferensi pers akhir tahun 2022, untuk penanganan kasus tindak pidana tahun ini, Polda Bali dan jajaran berhasil mengungkap beberapa kasus narkoba. Pengungkapan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 38 kg dengan nilai 56 miliar rupiah oleh Ditres Narkoba Polda Bali. Pihaknya senantiasa menerapkan proses penegakan hukum secara profesional, progresif, dan tidak pandang bulu. Hal tersebut dapat dilihat dari perkara tindak pidana yang melibatkan warga negara asing di Bali. Menurut Kapolda Bali, WNA yang terlibat kejahatan 2022 mengalami peningkatan dari 27 kasus pada tahun 2021 menjadi 55 kasus pada tahun 2022. Sementara itu, terkait dengan penanganan kasus kriminalitas khusus tahun ini dibandingkan tahun 2021 secara umum mengalami peningkatan dari 168 kasus menjadi 179 kasus. Sedangkan tindak pidana korupsi cenderung stabil di mana tahun 2021 berjumlah 34 kasus dan tahun ini sebanyak 33 kasus. Tahun ini Polda Bali berhasil mengembalikan uang negara sebesar 28 miliar 138 juta 422.592 rupiah, jauh lebih besar dari tahun lalu yang hanya 3 miliar 764 juta 15.463 rupiah. Untuk kasus cybercrime tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 23,3%. Sementara kasus laka lantas terjadi di wilayah Bali tahun ini sebanyak 3.364 kasus. Korban meninggal 453 orang, luka berat 60 orang, dan luka ringan 4.715 orang. Adanya 12 langkah atau Commander Wish dari Kapolda Bali yang mana isinya sebenarnya juga adalah merupakan elaborasi dari kebijakan Bapak Kapolri, dari program-program dari Bapak Kapolri yang kami elaborasi dengan kondisi dan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kepolisian di Provinsi Bali pada tahun sebelumnya. Dan ke depan juga di tahun 2023 kami telah mempersiapkan juga langkah-langkah apa yang harus kami kerjakan di tahun 2023. Mungkin nanti di awal tahun 2023 kami akan menyampaikan kembali apa program kerja kami di tahun 2023 yang harus kita kerjakan bersama oleh segenap unsur kepolisian di Provinsi Bali yang tentunya akan berelaborasi, bersinergi, kerjasama dengan semua unsur yang ada, termasuk dari rekan-rekan media sekalian. Tentunya 12 poin kebijakan kami yang kemarin yang tahun 2022 itu kita laksanakan, isinya adalah tidak lepas dari pola-pola pembinaan maupun pola-pola operasional, baik itu untuk yang bersifat internal maupun juga yang bersifat eksternal. Di samping itu, tahun ini Polda Bali dan jajarannya meraih berbagai penghargaan, di antaranya peringkat terbaik dari 10 Polda yang masuk nominasi Kompolnas Award tahun 2022. Polres Karangasem menjadi salah satu Polres terbaik yang masuk nominasi Kompolnas Award. Polres Gianyar menerima predikat A pelayanan prima terbaik dalam kategori pelayanan publik di lingkup Polri. Polres Jembrana dan Tabanan menerima predikat A dalam kategori pelayanan publik di lingkup Polri. Biro SDM Polda Bali meraih prestasi terbaik 3 kategori program Polri belajar dan bidang Binkar SDM Polri kelengkapan data SIPP. Sedangkan Itwasda Polda Bali meraih terbaik 2 tingkat Polda dalam transformasi pengawasan Rakor Itwasum 2022. Reiswantara, Bali TV.